I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisa Elsa Asmawati Netboho dengan NIM 210114015, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 kelas C. Baik, di sini saya akan membuat video simulasi mengajar mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di sekolah dasar, modul ajar kurikulum merdeka. Oke, jadi baik adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang elemen Bhinneka Tunggal Ika. Topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik menceritakan perkembangan sejarah tempat tinggal terkait dengan tokoh, peninggalan sejarah pada masa lampau, dan pengaruhnya terhadap masa kini. Oke adik-adik, ibu sedikit bertanya, di manakah daerah tempat kalian berada? Oke adik-adik, jadi kita akan membahas tentang topik A, seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu. Jadi jauh sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, seperti saat ini, Indonesia juga berawal dari kehidupan manusia purba. Periodisasi sejarah Indonesia berawal dari zaman praaksara sehingga pasca reformasi. Nah, di sini ada berikut periodisasi sejarah Indonesia. Yang pertama itu Indonesia masa praaksara. Jadi, sejarah masa praaksara di Indonesia berawal dari kehidupan manusia purba di Indonesia hingga sekitar abad ke-5 Masehi. Jadi, pada periode ini, rekonstruksi sejarah berfokus pada pemaparan pola hidup dan kebudayaan manusia purba di Indonesia. Untuk periodisasi sejarah yang kedua itu Kerajaan Hindu-Buddha. Jadi, Kerajaan Hindu-Buddha berlangsung pada abad ke-5 Masehi. Ketika muncul Kerajaan Kutai Kertanegara di Lembah Sungai, Mahakam, Kalimantan Timur. Jadi periode ini berlangsung kurang lebih selama 10 abad. Periode sejarah Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia berakhir ketika Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Islam. Periode sejarah Kerajaan Islam di Indonesia berlangsung dari abad ke-13 Masehi, ketika muncul Kesultanan Samudra Pasai di pesisir Sumatera. Periode ini berlangsung kurang lebih selama 5 abad. Periode sejarah Kerajaan Islam di Indonesia berakhir ketika bangsa Barat berhasil menaklukkan Kerajaan Islam di Indonesia. Yang keempat, kolonialisme dan imperialisme. Periode kolonialisme ini dan imperialisme di Indonesia berlangsung dari abad ke-18 Masehi ketika bangsa Barat berhasil menguasai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Periode ini berlangsung sekitar 3,5 abad. Periode kolonialisme dan imperialisme di Indonesia berakhir ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Jadi di dalam kolonialisme dan imperialisme itu terdapat gerakan nasional, revolusi Indonesia, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin atau orde lama, orde baru, reformasi, dan periode ini reformasi ini berlangsung tahun 1998 hingga sekarang. Pada periode ini, pembahasan sejarah berfokus pada kebijakan pemerintah Indonesia di bagian sosial, ekonomi, dan politik pasca reformasi. Pada topik ini, peserta didik akan mengenal daerah tempat tinggalnya melalui sejarah dan tokoh-tokoh daerah, serta mengidentifikasi perkembangan yang terjadi di daerah tempat tinggalnya. Oke, jadi baik adik-adik, apakah kalian pernah mendengar kata sejarah? Apakah yang dimaksud dengan sejarah? Jadi kalian dan orang-orang di sekitar kalian semuanya pasti memiliki kisah di masa lalu. Nah, begitupun dengan daerah tempat tinggal kalian. Nah, cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu, ini adalah yang disebut dengan sejarah.
Coba kalian ingat kembali masa kecil, apakah kondisi rumah kalian dahulu masih sama dengan sekarang? Atau apakah rumah-rumah tetangga dahulu masih sama dengan sekarang? Lalu bagaimana dengan lingkungannya? Apakah keadaan lingkungan di sekitar tempat kalian masih sama? Atau setidaknya lingkungan di tempat tinggal kalian pasti sudah menjadi lebih ramai. Jadi ini menjadi bukti bahwa sebuah daerah dapat berkembang. Kota atau kabupaten maupun provinsi tempat tinggal kalian pun selalu mengalami perubahan. Dahulu keadaannya tidak seperti sekarang. Penduduknya tidak sebanyak sekarang. Lingkungan pun kemungkinan besar tidak sama dengan saat ini. Jadi penasaran bagaimana sejarah kota atau kabupaten maupun provinsi tempat kalian. Oke, baik adik-adik, pembelajaran hari ini kita telah berakhir. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, saya minta kesediaan dari salah satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik adik-adik, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih.